Perkenalkan, nama saya Kusini Sira dengan NIM 3120100031. Saya dari kelas A sore semester 5, mata kuliah Evaluasi Pembelajaran, dosen pengampu Haryadi Magister Pendidikan. Baiklah, di sini kita akan membahas materi tentang keterampilan memahami teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menguraikan serangkaian peristiwa. Teks eksplanasi juga memiliki fungsi sosial, yaitu memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai proses terjadinya sesuatu. Teks ini juga disusun berdasarkan prinsip sebab akibat. Dan teks eksplanasi juga merupakan teks yang menjelaskan suatu proses. Oleh karena itu, perlu dijelaskan secara bertahap atau berurutan dari pertama hingga terakhir. Teori menurut Restuti 2013, pengertian teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Sedangkan menurut Masun 2013, teks eksplanasi adalah disusun dengan struktur yang terdiri atas bagian-bagian yang memperlihatkan pernyataan umum, yaitu pembukaan, deretan penjelas, isi, dan interpretasi atau penutup. Dan struktur teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi: fokus terhadap hal umum atau generik. Teks ini juga menjelaskan mengenai fenomena alam atau peristiwa sosial. Lebih banyak menggunakan kata kerja material dan relasional. Menggunakan konjungsi waktu dan kausalitas. Misalnya jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Menggunakan kalimat pasif. Menggunakan istilah ilmiah. Bahasanya yang ringkas, menarik, dan jelas. Struktur teks eksplanasi, yaitu pernyataan umum yang berisikan informasi singkat mengenai apa yang dibicarakan. Memiliki pembukaan yang bersifat ringkas, menarik, dan jelas, serta mampu membuat pembaca tertarik untuk membaca detailnya. Deretan penjelas, yaitu urutan uraian atau penjelasan tentang peristiwa yang terjadi. Paragraf ini sangat relatif untuk menjawab pertanyaan, dan bagaimana yang menjawabnya berupa pernyataan. Interpretasi, yaitu pendapat singkat penulis, sekaligus kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Bagian ini juga sebagai penutup dari teks eksplanasi. Berikut contoh teks eksplanasi. Gerhana bulan. Pernyataan umum atau pembuka. Gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang sering kali kita jumpai. Gejala alam ini terjadi hampir setiap bulan. Peristiwa alam ini terjadi apabila bulan beroposisi dengan matahari. Oposisi bulan dengan matahari tidak akan selamanya menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Hal ini terjadi karena kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika sebesar. Akan ada saat di mana terjadi pemotongan bidang orbit bukan dengan bidang ekliptika, yang kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik yang juga dikenal dengan istilah node. Jadi, gerhana bulan akan terjadi apabila bulan beroposisi dengan titik node tersebut. Dibutuhkan sekitar 29,53 hari sampai bulan bergerak dari satu titik ke titik oposisi lainnya. Deretan penjelas atau isi. Faktanya, ketika terjadi gerhana bulan, sebenarnya terkadang penampakan bulan masih dapat terlihat. Hal ini disebabkan karena sinar matahari yang masih tersisa berbelok menuju arah bulan oleh atmosfer bumi. Sinar matahari yang dibelokkan itu tentu memiliki spektrum cahaya kemerahan.
Oleh karena itu, saat peristiwa gerhana bulan, tampilan bulan akan terlihat gelap, biasanya berwarna merah gelap, jingga, atau bahkan coklat. Untuk mengamati gerhana bulan, dapat kamu lakukan dengan mata telanjang tanpa adanya bahaya sedikit pun. Pada saat terjadi gerhana bulan, umat Islam yang melihat dan mengamati peristiwa gerhana tersebut disunahkan untuk melakukan salat gerhana, salat kusuf, penutup atau interpretasi. Ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampakan bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan, terutama ketika bumi menepati posisi di antara matahari dan bulan, dan berada pada satu garis lurus yang sama, yang kemudian membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Manfaat teks eksplanasi yakni sebagai berikut. Membaca teks eksplanasi akan menambah ilmu bagi pembaca serta mewujudkan generasi muda yang cerdas secara intelektual. Menambah wawasan kepada pembaca tentang proses terjadinya suatu fenomena yang terjadi di lingkungan alam maupun di lingkungan sosial. KI dan KD. KI 1.4 memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual konseptual berdasarkan rasa ingin tahu terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KD 4.3 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. KD 4.4 memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulisan dengan memperlihatkan struktur dan kebahasaan. Kisi-kisi soal yaitu menentukan gagasan pokok teks eksplanasi, menentukan kalimat utama dari paragraf teks eksplanasi, dan menentukan pola pengembangan pada teks eksplanasi, menentukan struktur kebahasaan dari teks eksplanasi, serta menentukan konjungsi yang tepat untuk melengkapi teks eksplanasi. Bagian butir soal. Nomor 1. Bacalah kalimat berikut. Meletusnya gunung berapi diakibatkan oleh gejala alam tanpa ada campur tangan manusia. Peristiwa ini terjadi sebagai akibat dari adanya endapan magma yang terakumulasi di dalam perut bumi karena adanya tekanan gas yang sangat tinggi, maka keluar melalui celah kawah gunung magma merupakan cairan pijar yang sangat panas dengan suhu melebihi angka 1000 derajat Celcius. Magma yang sudah keluar lewat celah kawah tadi disebut apa dan suhunya akan turun menjadi sekitar 700 derajat Celcius. Gagasan utama teks tersebut adalah nomor 2. Bacalah paragraf berikut. 1. Jenis sampah dibagi menjadi 2 macam, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. 2. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah terurai oleh bakteri, misalnya sampah aneka sayuran, daun yang kering, dan berbagai makanan yang sudah basi. 3. Sedangkan sampah anorganik adalah jenis sampah yang sulit untuk diurai oleh bakteri pembusuk. 4. Beberapa contoh sampah anorganik adalah plastik dan kaca. Kalimat utama teks tersebut terdapat pada nomor 3. Bacalah paragraf berikut. Dangkalnya permukaan sungai dan hilangnya daerah resapan mengakibatkan semua proses yang seharusnya terjadi dengan baik menjadi kacau. Titik sungai yang menyempit karena banyaknya tumpukan sampah mengakibatkan daya tampung sungai menjadi berkurang. Juga hilangnya daerah resapan akan membuat air hujan akan sulit untuk meresap ke dalam tanah.
titik semua itu mengakibatkan air sungai tersebut akan masuk ke pemukiman warga dan terjadilah bencana banjir. Pola pengembangan teks eksplanasi tersebut adalah 4. Bacalah paragraf berikut. Candi Borobudur adalah candi Buddha yang menjadi salah satu keajaiban yang tidak hanya di Indonesia, tetapi di dunia. Terdapat sejarah yang menakjubkan di balik berdirinya candi ini. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika Candi Borobudur dinobatkan menjadi salah satu aset berharga negeri ini yang wajib dijaga kelestariannya agar anak cucu kita bisa menikmatinya. Paragraf tersebut adalah struktur teks eksplanasi bagian nomor 5. Bacalah teks berikut. Petir kilat atau juga disebut halilintar merupakan fenomena alam yang umumnya terjadi musim penghujan dengan diawali munculnya kilatan cahaya. Sesaat kemudian akan terdengar suara menggemuruh yang disebut dengan guntur atau gluduk dalam bahasa Jawa. Hal ini terjadi adanya perbedaan waktu kemunculan yang diakibatkan adanya selisih antara kecepatan suara dengan kecepatan cahaya. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah rubrik atau pedoman. Pada bagian ini, untuk menilai aspek keterampilan siswa dalam memahami teks eksplanasi, yaitu dengan memberi nilai 1, 2, dan 3 atau 4. 1 kurang, 2 yaitu cukup, 3 dan itu baik. Yang keempat itu sangat baik. Marilah kita sekarang memahami pembahasan soal. Soal nomor 1. Gagasan pokok adalah pernyataan yang menjadi inti dari sebuah teks. Gagasan pokok atau ide pokok dikatakan sebagai inti pembahasan atau hal yang mau disimpulkan oleh penulis. Perhatikan teks berikut. Meletusnya gunung berapi diakibatkan oleh gejala alam tanpa ada campur tangan manusia. Peristiwa ini terjadi sebagai akibat dari adanya endapan magma yang terakumulasi di dalam perut bumi karena adanya tekanan gas yang sangat tinggi. Maka keluar melalui celah kawah gunung magma merupakan cairan pijar yang sangat panas dengan suhu melebihi angka 1000 derajat Celcius. Magma yang sudah keluar lewat celah kawah tadi disebut apa dan suhunya akan turun menjadi sekitar 700 derajat Celcius. Mari kita pahami kalimat kedua. Peristiwa ini mengacu kepada meletusnya gunung berapi. Kedua ini menjelaskan kalimat pertama. Marilah kita pahami kalimat ketiga. Karena adanya tekanan gas. Kalimat ketiga ini juga menjelaskan kalimat pertama. Begitu juga dengan kalimat keempat dan kalimat kelima. Semua menjelaskan sebuah terjadinya letusan gunung berapi. Jadi inti dari pembahasan paragraf tersebut adalah penyebab meletusnya gunung berapi. Pembahasan soal 2. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan pokok. Proses menemukan kalimat utama adalah menemukan gagasan pokok terlebih dahulu. Dalam teks tersebut, langkah pertama adalah memahami kalimat pertama apa kata kuncinya, yaitu jenis sampah. Langkah kedua, memahami kalimat dan menjelaskan salah satu jenis sampah, yaitu sampah organik. Kemudian kita perhatikan kalimat ketiga. Kalimat ketiga ini masih menjelaskan jenis sampah anorganik. Dari sini kita bisa melihat bahwa gagasan pokok yang terdapat pada kalimat pertama adalah pada paragraf tersebut. Jadi berdasarkan letak gagasan pokok kalimat pertama tersebut merupakan kalimat utama. Pembahasan soal 3. Teks eksplanasi dapat disusun dengan berbagai pola, yaitu pola kronologis dan pola kausalitas. Kedua pola itu bisa divariasikan penyusunannya sehingga saling melengkapi. Perhatikan teks eksplanasi tersebut. Ada juga pola pengembangan definisi, ilustrasi, dan umum dan khusus. Pola kronologis memiliki ciri penggunaan kata hubung waktu, contoh, kemudian, lalu,
setelah itu, akhirnya, dan lain-lain. Pola kausalitas memiliki ciri penggunaan kata hubung sebab akibat, contoh, sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Dalam paragraf soal tersebut, kata hubung yang dominan adalah kata hubung sebab akibat. Jadi, jawaban soal tersebut adalah C. Soal 4. Struktur teks eksplanasi mencakup pernyataan umum atau identifikasi fenomena, deretan penjelas, rangkaian kejadian, dan interpretasi adalah ulasan. Perhatikan teks berikut. Pernyataan umum, identifikasi fenomena berupa penjelasan awal tentang latar belakang atas masalah yang akan disampaikan. Deretan penjelas adalah rangkaian kejadian berupa rangkaian peristiwa atau kejadian baik itu disusun secara kronologis ataupun secara kausalitas. Interpretasi adalah ulasan berupa penafsiran, pemaknaan atau penyimpulan atas rangkaian kejadian yang diceritakan sebelumnya. Paragraf pada soal tersebut menjelaskan rangkaian peristiwa Candi Borobudur dinobatkan sebagai aset berharga. Paragraf tersebut disusun secara kausalitas. Oleh karena itu, jadi jawaban soal tersebut adalah B. Bahasan soal 5. Konjungsi disebut juga dengan kata penghubung atau kata sambung. Kata penghubung termasuk kata tugas yang berfungsi menghubungkan antara klausa, antar kalimat, atau antar paragraf konjungsi. Antar klausa diletakkan di tengah-tengah kalimat, antar induk kalimat dan anak kalimat. Konjungsi antar kalimat diletakkan di awal kalimat, sedangkan konjungsi antar paragraf diletakkan di awal paragraf. Perhatikan teks eksplanasi tersebut. Marilah kita perhatikan kalimat yang merumpang tersebut. Petir atau kilat, dan juga disebut halilintar, merupakan fenomena alam yang umumnya terjadi musim penghujan, dengan diawalinya munculnya kilatan cahaya. Kalimat tersebut memiliki induk kalimat dan anak kalimat. Induk kalimat, yaitu petir atau kilat yang disebut halilintar, merupakan fenomena alam yang umumnya terjadi. Sedangkan anak kalimat, musim penghujan dengan diawalinya munculnya kilatan cahaya. Konjungsi yang dibutuhkan untuk menggabungkan dua kalimat tersebut adalah ketika hal ini terjadi karena adanya perbedaan waktu kemunculannya yang diakibatkan adanya selisih antara kecepatan suara dengan kecepatan cahaya. Kata hubung yang tepat untuk kalimat tersebut adalah ketika dan karena. Baiklah, sekian video dari saya tentang materi memahami teks eksplanasi. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.